warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Udah siap belajar belum? Siap. Siap ya. Oke, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu ya. Kalau mengucapkan terima kasih Pak. Belum siap, kelas. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kelas dulu ya. Yang pertama Aulia, Deden, Hadir. Kurniawan, Diniati, Diva, Elma, Elsa, Gilang, Hasna, Jerry, M. Faisal, Melina, Melvina, Muhammad Fadila, Muhammad Raihan, Nasar, Natasha, Naila, Novi, Nur Hayati, Nur Latifah. Coba kalian lihat dulu video persepsi yang Ibu akan berikan. Boxnya notifnya apa? Kira-kira kita belajarnya tentang apa? Ya. Udah dekat kan? Ini kelas dulu deh. Kalian jelaskan. Lupa dari yang baru. Tidak ada. Ada video lagi. Ya, ini dua wanita. Yang satu menanyakan misalkan kira-kira kalau misalkan kapas sama kertas kalau dijatuhkan itu duluan mana? Nah, jadi masih ada tanda tanya. Nah, yang dikasih pertanyaan ini dijawabnya tidak tahu, nggak tahu gitu kan? Jadi kan nanti buat tanda tanya kalian nanti nanti kalau misalkan benda ini jatuh bagaimana kecepatannya atau kecepatannya lebih cepat siapa yang akan duit ya. Nah, tujuan pembelajaran itu bagi dua di sini. Yang pertama kalian menganalisis itu kalian jadi menelaah informasi tentang gaya terhadap kecepatan. Itu
Yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama itu kalian melalui pengamatan peserta didik mampu menahan mengonsumsi informasi tentang pengaruh gaya terhadap kecepatan benda pada hukum sinkron. Terus yang kedua, dengan melalui kegiatan literasi peserta didik mampu menjelaskan sifat kelembaban benda. Nah ini yang pertama. Nah sebelum mulai, ya, coba kalian scan yang ini ya, yang dulu, yang ini, free text, ya, ada free textnya. Gampang itu pakai kata-kata sendiri aja. Oh, soal cerita ini, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan beda. Nah, ada 4 soal. Coba kita mulai lagi. Masuk ke regional di sini. Dari sini aja di laptop. Oh di laptop ada Bu? Iya kan? Jadi Mas, Yang nggak kelihatan boleh dari laptop. Oh nggak kelihatan ya? Jadi Ibu ngajak kalian untuk memanfaatkan media pembelajaran yang kalian bisa. Nah dengan kata aplikasi pet. Nah ya. Jadi itu belum benar nih. Oh, siap. Benar ya. Nah ini ada video tentang hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kalian simak dulu. Ya. Terus jam baru izin Bu. Nah kalian lihat aja nih.
adalah Suatu gaya. Ibu mau nanya, ketika mobil mengenai mendadak itu keadaan kalian itu sedang bergerak apa sedang diam? Diam, tapi kalian berada pada benda yang bergerak. Kalian yang mempertahankan badan kalian kan diam kan? Tiba-tiba mengenai mendadak akan menyebabkan badan kita terdorong. Terus kira-kira nih jenis gaya apa yang kalian ketahui? Terus gaya apa? Kalau misalkan berarti ada gaya. Berarti gaya Ya, bagaimana hubungan kecepatan dan gaya bisa mempengaruhi kemobilan tersebut? Hubungannya apa? Bagaimana hubungan kecepatan dan gaya bisa mempengaruhi pengemudi tersebut? Hubungannya apa? Keseimbangan. Ya. Ini pertanyaan ini bisa kalian jawab, ya, berkelompok ya. Nah, di sini kan udah kasih tahu tadi di awal. Nah, tujuannya itu kalian menelaah informasi tentang pengaruh gaya terhadap kecepatan. Nanti soal yang ketiga kan. Terus yang kedua, mampu menjelaskan sifat kelembaban benda itu apa. Ya. Nah, sekarang itu bagi kelompok. Ini ada 30. Satu kelompok itu isinya 4. Ya, 4. Ada yang 4, ada yang 3. Nah, biar gak saling iri, apa saling blok-blokan, geng-gengan. Ibu minta, ini ada 9 kelompok, ada 9 ini 9 warna beda-beda. Yang merasa mau jadi pemimpin siapa? 9 orang. Nah, pokoknya 9 ya, nanti kalian apa namanya? Yuk, siapa? 9, ya maaf kali ya kayak dia main aja. Nah, 9. Pokoknya 9 pasti semua dong. Dari sini 2, dari sini 2, dari sini 2, dari sini 3. Nah, siapa lagi? Oh, cuma 2, 3. Boleh. Satu lagi sebelah sini. Ayo, next. Nggak bakalan kalian misalkan beda lagi nanti kelompoknya ya. Anggotanya beda lagi kita. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Nah, ini ada 9. Bagian ini yang maju ke depan, kalian keluar. Kalian menentukan kalian mau warna apa. Kita bayar lagi. Oke. Nah, ibu ya di sini ibu kasih warna yang sama kayak itu. Jadi kalian pilih. Saya nggak tahu nanti kelompok kalian itu dapetnya yang mana. Oke. Sejo. Ya.
Ibu dikasih tahu nomornya Bu. dikasih tahu. Wah, jadi Nah, yang pilih kelompok SMP siapa? Siapa lagi? 1, 2, 3, ya boleh. Terus Elma. Nomor berapa? 2. Hijau oren. Hijau oren. Oren. Siapa? 1, 2, 3. Nah, sawah. Satu lagi siapa? Sandy. Sandy mana? Salah. Satu doang. 3 kan? Faisal. Jangan dua. Faisal yang mana? Hijaunya itu ada 2. Yang pertama, yang ini, yang saya nggak tahu, yang ini, oleh ini, yang ini. Sama ini ya. Lanjut. Oren, yang oren siapa? Nah, sekarang kalian berkelompok sesuai dengan warnanya. Coba kalian tulis nama kelompoknya siapa aja, kelompoknya yang tulis sebelah. Ya udah. Siapa? Iya, nama kelompoknya warna ya, misalnya merah hijau, pink, sama kelas.
Sudah? Tadi aku bilang ada 2 kali kalian mengerjakan. Yang pertama kalian menelaah yaitu dengan membaca. Ya, ini untuk satu metode dengan membaca. Kalian amati gambar ilustrasi yang ada di LKPD kalian. Bacanya dari mana? Ini bahan ajarnya boleh kalian download. Ini bahan ajarnya. Boleh referensinya dari sini. Kalian lihat sini. Ya. Nih, download ya. Ini bahan ajarnya. Nanti gambarnya, lalu kalian jawab 6 pertanyaan tersebut. Ya. Nah ini ya, bahan ajarnya ini. Ya, aku kasih waktu 15 menit buat mengerjakan yang 21 metode. Ya, belakangnya soalnya. Ya itu, ada 6 soal. Referensinya dari bahan ajar yang dulu share ya. Oke.
Sun pada ketemu Chandra ya. Chandra. Chandra. Masuk di orang. Kita kan macam masa petang. Enggak kira ingat bola ini. Then. Oh, berarti sama. Ibu gimana? Dulu masih LKPD 1 kok. Ibu abi ya pas Itu nyobain dulu. Tahu. Presentasikan hasil literasi yang ya, hasil literasi yang sekarang kelompok dulu ya. Boleh? Boleh. Empat lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan terkait lembar kerja hukum ini 1 Newton. Pada pertanyaan pertama, ada gambar ilustrasi yang dimana mobil semula diam, tiba-tiba mobil bergerak. Pertanyaannya yaitu, apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Pernah. Apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali kepada keadaan semula atau ada hal lain yang terjadi? Awalnya tubuh mengalami ketidakseimbangan yang disebabkan oleh mobil yang bergerak tiba-tiba. Setelah tubuh menyesuaikan keseimbangan, maka tubuh kembali ke posisi semula. Pertanyaan nomor 3, lakukanlah penyelidikan literasi atau melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar dan buku paket yang kamu miliki, lalu tuliskan asumsi atau hipotesis atas penyelidikan. Hipotesis dari kelompok kami yaitu kendaraan yang dalam keadaan diam kemudian tiba-tiba bergerak, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena tubuh kita mempertahankan keadaannya semula, yaitu ingin tetap diam. Pertanyaan nomor 4 yaitu, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Ada, yaitu hukum 1 Newton. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam, sementara benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum lainnya juga berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak pada lintasan lurus apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut 0. Bagaimana rumusan atau persamaan hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pernah mengalami hal yang sama? Jawabannya pernah. Yang kedua, apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali pada keadaan semula? Atau ada hal lain yang terjadi? Ceritakan. Setelah terpental ke belakang, kami kembali kepada keadaan semula. Pertanyaan ketiga, lakukanlah penyelidikan literasi atau melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar, dan buku paket yang kamu miliki. Lalu tuliskan asumsi atau hipotesis atas penyelidikanmu. Setiap benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedudukannya. Sebuah benda dalam keadaan diam memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Sebaliknya, benda dalam keadaan bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Pertanyaan selanjutnya, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Jawabannya ada, yaitu hukum 1 Newton. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka sigma F sama dengan 0. Maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rumusan atau persamaan hukum 1 Newton? Sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya Kg M per S kuadrat. Keterangannya, benda diam I sama dengan 0 M per S. Benda bergerak lurus beraturan I sama dengan konstan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan lembar kerja peserta didik hukum Newton 1. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Jawabannya pernah. Apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali kepada keadaan semula? Atau ada hal lain yang terjadi? Ceritakan. Jawaban saya pernah terpental ke belakang, namun kembali ke keadaan semula. Pertanyaan selanjutnya, lakukanlah penyelidikan literasi atau melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar, dan buku paket yang kamu miliki. Lalu tuliskan asumsi atau hipotesis atas penyelidikanmu. Jawabannya, asumsi saya pada saat kita menaiki sebuah kendaraan, mula-mula keadaan diam, dan badan kita cenderung mempertahankan keadaan diam, sedangkan keadaan bergerak sehingga terdapat daya dorong ke belakang. Pertanyaan selanjutnya, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Ada, yaitu hukum Newton 1. Bagaimana bunyi hukum Newton 1? Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Bagaimana rumusan atau persamaan hukum Newton 1? Yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya Kg M sur S2. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik hukum Newton. Tujuan pembelajaran mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan benda pada hukum 1 Newton. Di sini ada gambar ilustrasi mobil semula diam kemudian tiba-tiba bergerak dengan cepat. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Pernah. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali kepada keadaan semula? Atau ada hal lain yang terjadi? Ceritakanlah. Ketika pedal gas secara kencang, maka mobil akan melaju kencang, yang akan menyebabkan tubuh kita terpental ke belakang. Kemungkinan tubuh kita kembali
pada keadaan semula karena tubuh kita mempertahankan kedudukan sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga, lakukanlah penyelidikan literasi atau melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar, dan buku paket yang kamu miliki. Lalu tuliskanlah asumsi atau hipotesis atas penyelidikanmu. Hukum Newton 1 disebut sebagai hukum inersia atau kelembaban, dan hukum yang melibatkan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan terhadap suatu benda. Pertanyaan selanjutnya, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Ada, yaitu hukum Newton 1. Pertanyaan yang kelima, bagaimana bunyi hukum Newton 1? Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana rumusan atau persamaan hukum Newton 1? Sigma F sama dengan 0. Cukup sekian dari penelitian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik hukum Newton. Ilustrasi mobil semula diam, kemudian tiba-tiba bergerak dengan cepat. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Jawabannya pernah. Apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali kepada keadaan semula, atau ada hal lain yang terjadi? Ceritakanlah. Jawaban kedua, kembali seperti semula karena penumpang cenderung akan mempertahankan gerakannya ke depan. Lakukan penyelidikan literasi melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar, dan buku paket yang kamu miliki. Lalu tuliskan asumsi, hipotesis, atau penyelidikanmu. Dinamika gerak merupakan bagian rumpun ilmu fisika yang berfokus pada gerak suatu benda dengan memperdulikan penyebab geraknya. Penyebab gerak benda adalah gaya, dan besaran gaya ini terangkum dalam suatu konsep yang memenuhi hukum Newton. Pertanyaan selanjutnya, adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Jawabannya ada, yaitu hukum 1 Newton. Bagaimana bunyi hukum Newton 1? Hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap hidup, diam, atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Bagaimana rumusan atau persamaan hukum Newton 1? Setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kemajuan konstan pada garis lurus kecuali ada resultan yang bekerja di benda tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik hukum Newton. Hukum 1 Newton, tujuan pembelajaran mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan benda pada hukum 1 Newton. Amati gambar ilustrasi mobil semula diam, kemudian tiba-tiba bergerak dengan cepat. Mobil semula diam, mobil tiba-tiba bergerak. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Ya, tentu pernah. Apa yang terjadi setelah terpental ke belakang? Apakah kamu jatuh atau kembali pada keadaan semula, atau ada hal yang lain? Hal yang terjadi, ceritakanlah. Kembali keadaan semula setelah terpental ke belakang. Lakukan penyelidikan literasi melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar, dan buku paket yang kamu miliki. Lalu tuliskan asumsi atau hipotesis atas penyelidikanmu. Saat mobil diam, tubuh kita seimbang, tetapi ketika mobil tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi, sesaat tubuh kita terpental ke belakang, lalu tubuh kita kembali keadaan semula.
Apa hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Hukum yang menjadi landasan atas peristiwa di atas yaitu hukum Newton 1. Bagaimana bunyi hukum Newton 1? Jika resultan gaya bekerja pada benda 0, sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Bagaimana rumusan atau persamaan hukum Newton 1? Rumusannya adalah sigma F sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ikut bergoyang. Ibu juga ikut bergoyang. Kemarin udah ibu. Kali lagi. Kita makin ada sesuai lagu. Kecil lah. Saya sedang berpikir. Saya lihat. Ayo dikit lagi. Belum dikit lagi. Bahkan dulu pelatihan dulu nih kerjaan apa dulu? Aksi pelajaran. Ada enggak? Baik teh bahasa abi gua jeung supaya sana Oh iya, aku tahu ada. tahu lah. Ada orang mobil doang aku naik.
Nah, dari video tadi, coba hal apa saja yang mempengaruhi percepatan benda. Tadi kan mobil tadi berhenti kan? Ya. Berarti itu kan dia pasti dorong, dia akan bergerak kan? Nah, kira-kira yang mempengaruhi itu apa? Gaya. Terus, bagaimana pengaruh gaya terhadap kecepatan? Kita udah ngasih gaya ke bendanya itu, apa kecepatan? Semakin besar gaya, Semakin besar cepat, semakin besar gaya berarti semakin besar, semakin kecepatan. besar juga. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruh massa terhadap kecepatan benda? Semakin berat dan semakin coba. Kalau kalian dorongnya sendiri, kira-kira itu benda bergerak nggak? Tapi kalau rame-rame berarti bergerak. Berarti semakin apa? Semakin besar massa, berarti Semakin kecil kan semakin besar massa, semakin kecil percepatannya. pas banding lurus. F sama dengan M dikali A. Berarti kan sejajar itu. Berarti semakin besar masanya, berarti kecepatannya juga akan semakin Iya. Nah, untuk memahami hukum 2 Newton, kalian kerjakan yang itu NKPD 2, di mana tujuannya itu nanti kalian bisa mengetahui pengaruh gaya dan massa terhadap kecepatan. Terus dapat menganalisis pengaruh gaya dan massa terhadap kecepatan, ya. Mana yang belum bisa? Yang bisa menggunakan pet? Gimana tuh ini? Belum. Udah. Ini tuh gimana? Pakai apa? Misalnya bisa orang dia bisa terus. Balik-baliknya ya. Balik. Dalam mana?
Beda. Anjir kabut ini. 0,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pada tabel yang kita amati, semakin besar berat gayanya, maka percepatan juga akan semakin besar. Dan bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan benda, yaitu berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan juga pada tabel kedua kita dapat menyimpulkan semakin besar dengan gaya tetap bagaimana besar nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar, yaitu semakin besar massa benda maka semakin kecil percepatannya. Hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda yaitu massa benda berbanding terbalik dengan percepatannya. Semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya. Kesimpulannya saya dapat yaitu kita jadi mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan benda pada hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut ya Pak. Tolong selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan mengenai pernyataan diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama, berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar? Jawabannya yaitu semakin besar gaya, maka percepatan yang dirasakan
yang dihasilkannya pun semakin besar. Lalu bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda? Jawabannya yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya berdasarkan pada tabel 2. Dengan gaya tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Yaitu semakin besar massa pada suatu benda, maka semakin kecil percepatan gerak benda tersebut. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Massa benda berbanding terbalik dengan percepatan gerak benda. Kesimpulannya yaitu semakin besar gaya Newton, maka percepatan yang dihasilkan semakin besar. Juga percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda. Lalu, semakin besar massa pada suatu benda, maka semakin kecil percepatan gerak benda. Juga massa benda berbanding terbalik dengan percepatan gerak benda. Setelah melakukan kegiatan ini juga, kami jadi mengetahui hubungan antara gaya pada benda dengan percepatan gerak benda dan mengetahui hubungan massa benda dengan percepatan gerak benda. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum lanjut siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tabel data pengamatan. Yang pertama, berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Kecepatan dipengaruhi oleh gaya, jadi jika gaya semakin besar, maka percepatan akan bertambah. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda? Perbandingan lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Pertanyaan untuk tabel 2. Dengan gaya tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Jika massa benda semakin besar, maka percepatan akan semakin menurun. Pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Jadi, massa benda berbanding terbalik dengan massa percepatan. Dengan percepatan. Kesimpulannya, percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang dikerjakan pada benda tersebut. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tabel data pengamatan. Berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar? Yaitu karena semakin besar gaya maka semakin besar percepatan. Kedua, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda? Percepatan sebuah benda yaitu lurus dengan gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda. Ketiga, berdasarkan tabel kedua dengan gaya tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Yaitu semakin besar massa, semakin besar juga semakin kecil percepatannya. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Percepatan suatu benda yang bergerak berbanding terbalik dengan massa benda. Kesimpulan dari kita berdasarkan seluruh kegiatan yang dilakukan, yaitu kita bisa mengetahui bahwa semakin besar gaya, maka semakin besar kecepatan, dan semakin besar massa, semakin kecil kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kesimpulan dari AKPD 1 sampai 2 tadi. Berarti semakin besar percepatan berarti gaya semakin kecil.
Kalau masanya sama, gayanya besar, berarti kecepatannya semakin besar. Berarti kecepatan benda dipengaruhi oleh massa sama gaya. Gimana ya? Refleksinya. Apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Proses mana yang kalian sukai? Semuanya. Semuanya apa? Tabel 1, tabel 2. Nah, kendalanya apa? Kendalanya apa di pembelajaran? Kendalanya. Terus kalau membuat hipotesisnya? Menangkai katanya. Sama menarik kesimpulan. Dan ini sebagai penutup, coba aja. Itu scan barcode. Sudah sana belum? Oh, bodoh. Bodoh. Semoga kalian bisa mengaplikasikan ini ya, semoga kan kehidupan sehari-hari kan kalian bisa tahu ya. Oh ini ya. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.